saja kelas yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali suaranya ini. Apa belum makan siang ya? Belum. Baik, alhamdulillah. Kalau offline saya belikan konsumsi kalau offline nanti. Tak belikan snack. Febri makan. Febri. Kenapa? Ya, nanti kita bicarakan ya kelas offline-nya ya, besok sama perwakilan kelas. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada informasi, nanti teman-teman bisa disampaikan nanti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berjumpa di kelas yang pertama ya, Perdana International Finance, Keuangan Internasional dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebelum mulai, saya akan memberikan dulu silabus yang ada di kelas Anda. Bisa dibuka juga Mbak dan Mas mata kuliah di My Class Anda, Keuangan Internasional judulnya ya. Kalau belum di-enroll bisa disampaikan, nanti kita bantu enroll. Baik, kalau Anda perhatikan di Keuangan Internasional ini, yang mengajar nanti ada 2 orang ya. Yang 1 orang belum saya masukkan fotonya. Insya Allah saya sampai pertemuan ke-8 akan mengampu Anda, membersamai Anda. Lalu pertemuan ke-9 hingga ke-16 akan dipandu oleh Dr. Sultan namanya. Ya, ini nggak tahu apakah benar-benar Sultan atau orang biasa yang namanya Sultan ya. Nah, tapi akan dipandu oleh beliau selama 8 kali pertemuan juga ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sana, coba kita buka sebentar ya teman-teman sekalian. Di Keuangan Internasional. Oke, baik. Ya, saya coba share dulu ya di screen Anda yang sudah punya bisa dibuka sendiri kalau seandainya Anda sudah bisa membuka. Oke. Baik, Anda sudah bisa melihat di sana. Baik, jadi keuangan internasional ini, kawan-kawan sekalian, adalah mata kuliah semester 6 ya di prodi ekonomi dan dia bernilai 3 SKS. Kemudian kalau Anda perhatikan di sana juga bahwasannya untuk sebentar ya, saya tiba-tiba keluar sendiri nih. Sebentar, saya masuk lagi. Anda bisa buka My Class sambil lalu yang tadi sudah saya buka. Silakan. Pak, perlu saya bantu share screen? Iya, saya keluar ini Mbak Nisa. Saya terkeluar sendiri tadi. Mungkin Mbak Nisa bisa bantu untuk menyampaikan di situ, share. Nisa masih buka lagi My Class MS Team saya. Iya Pak, sebentar.
Ya, makasih Mbak Nisa. Mbak Nisa ini tadi pagi juga bantu di kelas ke Bank Sentralan ya. Oke, silakan Mbak Nisa. Saya sambil membuka kembali. Oke, silakan Mbak Nisa dan teman-teman silakan bisa membuka sendiri ya di My Class Anda. Oke, makasih Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa sudah men-share kembali di situ. Foto saya kok hilang itu, Mbak Nisa. Oke, foto saya hilang ya, kayak terlalu berat tuh foto saya. Oke, terus ke bawah Mbak Nisa tadi yang outline pembelajaran paling bawah sendiri Mbak. Sambil lalu. Ya, paling bawah sendiri itu ada, ya itu Mbak yang atasnya ada, oke ya, ini ya aspek penilaian ya teman sekalian, aspek penilaian. Di situ adalah kita bagi ke dalam 5 penilaian. Yang pertama adalah terkait dengan ujian kompetensi. Jadi 15% dengan frekuensi 4 kali, termasuk juga sudah ada minggunya di situ. Jadi teman-teman silakan merefer atau mengacu ke outline di atasnya. Nanti minggu keberapa, tanggal berapa. Ya, sudah ada di sana. Lalu yang kedua adalah kehadiran, itu 5%, ya total semuanya 16 kali. Dan silakan Anda jangan lupa absen di My Class masing-masing. Yang ketiga adalah forum diskusi 10%, itu minggunya sudah ada. Jadi khusus untuk forum minggu ke-5 dan minggu ke-10, kedua dan ke-10, itu nanti akan ada isu yang saya sampaikan. Ya, ada isu yang saya sampaikan, kemudian Anda merespon. Bisa merespon, bisa bertanya kembali, bisa memberikan komentar, dan lain-lain. Intinya Anda menghidupkan forum itu. Ya, nanti coba saya akan respon secara berkala, dan waktunya hanya seminggu ini. Forum diskusinya ini. Ya, hanya seminggu lebih kurang. Kemudian penugasan, ya penugasan di situ ada 15%. Nah itu juga nanti kita akan berikan kira-kira penugasannya apa, sedang kita rumuskan, ya yang kiranya tidak menyusahkan Anda, artinya tidak terlalu membuat Anda menjadi terbebani, tapi ada yang sifatnya kompetensi di situ. Yang kelima adalah kuis, ya masing-masing 5%, nanti kuisnya juga kita akan siapkan, dan minggunya juga sudah kita siapkan. Ya, nanti detailsnya saya akan sampaikan di My Class kembali menjelang minggu-minggu tersebut. Ya. Kemudian untuk berikutnya yang ke bawah Mbak Nisa itu adalah gradingnya. Anda sudah bisa memahami di sana Anda mau di mana posisinya. Dan khusus untuk semester genap ini, teman-teman sekalian, semua pembelajaran My Class ini akan transparansinya, nilainya akan ditransparansikan di My Class. Jadi Anda bisa mengecek bila mana kami sudah menilai di setiap komponen tadi. Jadi nggak perlu Mbak dan Mas merasa cemas, saya sudah nilai saya berapa, skor Anda berapa, tidak. Karena semuanya sudah akan terinput automatically di My Class itu. Jadi Anda bisa mengecek secara pribadi. Bahkan sudah bisa mengukur, oh saya kok lupa ini, lupa itu, dan sebagainya. Ya. Dan paling bawah sendiri adalah visi misi prodi ekonomi. Saya kira tadi pagi sudah saya sampaikan di kelas Bank Sentralan, beberapa sudah saya sampaikan di kelas sebelumnya. Intinya kawan-kawan sekalian, kita semua ini sama-sama mengarah kepada pencapaian visi dan misi dari prodi kita ekonomi. Ya. Oke, itu saya kira untuk pengenalan, untuk introduksi awal. Kira-kira Mbak dan Mas ada yang mau disampaikan dulu? Silakan, sebelum saya masuk ke materi singkat pengantar International Finance. Ada? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang belum jelas? Mbak Nisa dan kawan-kawan?
Belum, Pak. Ambil jalan aja. Baik ya, jadi ada baik, jadi ada aturan baru ya kan untuk minggu depan, bahwasanya setiap mahasiswa itu wajib meng-on-kan kamera. Jadi kameranya wajib di-on-kan ya, sehingga kita bisa memastikan Anda dalam irama yang sama ya. Untuk minggu depan, minggu ini nggak masalah karena mungkin Anda belum diinfokan sebelumnya. Tapi minggu depan kita pastikan Anda semua bisa meng-on-kan kamera. Untuk device-nya, sementara ini kita pakai MS Teams dulu ya. Sambil lalu kita mencoba untuk memastikan BBB-nya sudah siap atau tidak. Ya. Oke, baik. Saya masuk ke materi yang pertama. Silakan Anda juga bisa buka di My Class tentang International Finance. Keuangan internasional. Oke, jadi keuangan internasional ini dari mata kuliah sebelumnya. Jadi kalau Anda sudah pernah mengambil mata kuliah international trade, ya, sudah pernah mengambil mata kuliah moneter. Nah, ini sebenarnya pendalaman kembali, ya. Bahkan saya katakan fokus kepada aspek-aspek yang terkait dengan keuangan internasional. Ya. Nah, dalam konteks keuangan internasional ini, kita masuk dalam international monetary system. Karena bagaimanapun juga, keuangan internasional ini akan berjibaku atau melibatkan namanya mata uang internasional. Karenanya Anda perhatikan di slide yang berikutnya, di sana Anda banyak melihat beberapa mata uang kuat atau hard currencies yang menjadi basis pembayaran atau medium of exchange dari mata kuliah keuangan internasional, atau mungkin dalam konteks keuangan adalah pembayaran internasional. Dan berikutnya, mengapa kok international finance ini perlu kita pelajari? Ya, jadi alasannya ada 3. Ya, karena yang pertama, international finance ini sebagai media, ya, dalam konteks pembayaran oleh perbankan maupun lembaga keuangan yang lainnya dalam konteks transaksi di luar negeri. Ya, jadi tidak bisa kita menggunakan mata uang rupiah, tapi kita menggunakan mata uang internasional yang disepakati secara internasional. Sejauh ini ada 7 atau 6 mata uang yang disepakati secara internasional. Yang pertama adalah yuan, yen, pound sterling, US dollar, euro, ya. Dan satu lagi saya lupa, atau franc, mata uang franc, ya, mata uang Perancis. Nah, ini mata uang ini yang bisa digunakan secara internasional. Mengapa? Karena menjadi reserve atau cadangan dari IMF, International Monetary Funds. Ya. Yang kedua adalah dalam konteks keuangan internasional, pelakunya adalah multinational enterprises. Jadi pelakunya adalah perusahaan-perusahaan multinasional, di mana mereka itu sebagai branches atau sebagai cabang dari perusahaan asing di negara kita. Dan juga ada perusahaan kita yang juga membuka cabang di luar negeri, seperti Indofood misalkan. Nah, sehingga mereka itu praktis memerlukan yang namanya medium of exchange, ya, sehingga mau tidak mau menggunakan mata uang internasional. Sehingga yang ketiga, ketika kita itu terbuka, teman sekalian, ya, dalam konteks keuangan internasional, berarti negara kita kan membuka diri nih, atau terbuka dengan faktor luar, ya, sehingga itu memunculkan sebuah resiko tambahan. Jadi resiko tambahan, misalkan resiko nilai tukar, misalkan dulu waktu Anda masih ingat tahun 1998 kan kita pernah meminjam mata uang US dollar, di mana ketika kita meminjam, kita pinjam $1 masih Rp2.000 dan tidak di hedging.
tidak dilindungi nilai waktu itu. Tidak difikskan, tapi dia mengikuti harga pasar. Dilalahnya kemudian setelah itu $1 menjadi 15.000. Jadi yang awalnya kita punya utang $1 2.000 jadi 15.000 per dolarnya. Nah, itu membuat apa? Resiko nilai tukar itu membuat banyak perusahaan-perusahaan yang berhutang tadi memiliki beban hutang yang berlipat ganda, ya. Sehingga itu memberikan sebuah resiko yang terburuk adalah resiko pilot. Nah, sehingga kemudian resiko-resiko itu perlu dikendalikan, perlu dimitigasi, dikurangi dengan cara mempelajari international finance. Jadi international finance ini nanti akan fokus juga kepada pengendalian resiko dari faktor luar negeri. Misalkan nilai tukar, ya. Nah, ini adalah difference, ya, perbedaan antara international financial management dalam konteks internasional dalam konteks domestik, ya. Jadi dalam konteks internasional, ya, maka international finance ini menjadi urgent. Mengapa? Karena dia akan berinteraksi secara dinamis dengan berbagai pihak, termasuk juga dalam sisi pembayarannya. Jadi dalam konteks internasional, yang bermain itu menjadi global. Dan yang kedua, pembayarannya automatically juga menggunakan mata uang global. Nah, sehingga hal ini akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan hanya bermain dalam konteks domestik. Nanti kita akan belajar bagaimana memitigasi itu dengan namanya teknik forward, hedging, ya, spot dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya ini yang tadi saya katakan foreign exchange risk, ya, resiko nilai tukar luar negeri. Di mana teman-teman perhatikan di situ terjadi sebuah fluktuasi mata uang dari waktu ke waktu. Apa yang membuat mereka berfluktuasi? Yang membuat mereka berfluktuasi adalah karena faktor eksternal, ya, eksternal tadi, luar negeri, ya. Sehingga kalau Anda perhatikan, ketika anak panah ini semakin ke atas, ini berarti mata uangnya semakin melemah atau depresiasi. Dan ketika dia ke bawah arahnya, maka dia adalah apresiasi atau penguatan. Nah, kalau Anda perhatikan di situ, trennya itu adalah naik. Ini data lama, ya, tapi kita lihat secara umum trennya itu naik. Berarti kalau begitu resiko nilai tukar itu semakin lama semakin tinggi, ya, dari sini. Nah, berikutnya kita masuk ke multinational enterprises, ya, di sini. Jadi multinational enterprises ini didefinisikan sebagai cabang atau afiliasi dari perusahaan di luar negeri, ya. Jadi dari perusahaan di luar negeri yang pindah ke negara kita. Nah, automatically ketika dia sebagai multinational enterprises, maka dia melakukan berbagai macam aktivitas. Yaitu yang pertama import-export, ya, licensing of foreign firms, exposure foreign as competitive, jadi semakin berkompetitif, ya, berkompetisi. Lalu juga ada yang namanya indirect exposure to international risk, artinya dia semakin beresiko. Jadi pendek kata, ketika ada multinational enterprises di negara kita, maka tidak hanya dia itu memberikan sebuah kontribusi ekonomi bagi kita, berupa pendapatan ekspor dan impor, bukan. Tapi juga memberikan resiko tambahan, karena dia melakukan operasi di negara kita. Nah, sehingga kita juga perlu melakukan pengaturan terhadap MNI ini, sehingga dia tidak mengalami yang namanya default, ya, atau gagal bayar. Nah, ini secara jenisnya, kalau Anda mungkin renungkan, ini di Indonesia semua ada. Jadi types of multinational enterprises itu ada 3, yaitu raw material seekers. Jadi mereka itu membuka branches di Indonesia karena mereka mencari sumber daya mentah, ya. Seperti halnya banyak perusahaan-perusahaan asing yang membuka tambang minyak di Indonesia dengan bekerja sama dengan Pertamina dan sebagainya, karena mereka mencari raw materials. Dan mereka biasanya mengeksploitasi raw materials yang ditemukan di luar negeri dan melakukan perdagangan, kemudian memperdagangkan itu. Contohnya misalnya kayak Freeport, ya. Freeport itu kan termasuk dari ini yang pertama. Yang kedua adalah market seekers. Jadi dia ekspansi pasar. Ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang
dia sudah eksis di luar negeri dan dia ingin meluaskan pasarnya berjualan di Indonesia. Contohnya kayak McD, IBM, ya, dan juga mungkin perusahaan otomotif ya yang ada di Jepang itu atau Korea atau Cina, mereka membuka companies, perusahaan mobil itu di sini karena mereka ingin dekat dengan konsumen dan juga untuk memaksimalkan penjualan. Yang ketiga adalah cost minimizers, jadi untuk meminimalkan biaya. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang labor intensif, yang banyak membutuhkan tenaga kerja atau tenaga manusia. Misalkan kayak perusahaan mobil, dia memiliki banyak spare part yang mungkin butuh banyak orang untuk bisa memproduksi. Dan biasanya itu dipindahkan ke negara-negara yang memang penduduknya banyak menggunakannya. Kayak tadi perusahaan mobil di Jepang itu banyak pindah ke Indonesia, karena Indonesia itu banyak menggunakan mobil Jepang. Yang kedua juga SDM-nya murah, tenaga kerjanya murah dan berlimpah. Nah, sehingga pendek kata, ketiga jenis atau type of ini, enterprises multinational ini, mereka lah yang akan banyak berjibaku dengan keuangan internasional. Di samping juga nanti ada lembaga-lembaga keuangan yang menyertainya. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya, Anda sudah sedikit dipahamkan tentang multinational enterprises. Tapi Anda harus juga ingat bahwasanya multinational enterprises tadi itu dalam rangka operasinya mereka menggunakan namanya International Monetary System. Jadi tidak menggunakan rupiah dalam transaksinya. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya bagaimana kita melihat historinya. Karena nanti kita melihat mengapa kok US dollar yang sekian rupiah itu sama rupiah kok sekian ribu gitu. Kenapa nggak bisa $1 1 rupiah? Nah, ini ada historinya. Nah, historinya tadi itu terkait dengan International Monetary System. Nah, di sini ada empat histori ya. Yang pertama adalah classical gold standard. Jadi kita itu pernah menggunakan emas. Yang kedua adalah Bretton Woods system. Yang ketiga adalah floating exchange rate, yang keempat adalah European Monetary Union. Dan kesemuanya ini, teman-teman sekalian, sejatinya adalah sebuah historical overview dari rejim nilai tukar yang berlaku sampai sekarang. Begitu. Dan Anda sudah bisa saat ini bagaimana pergerakan mata uang rupiah kita. Ini sejarahnya di sini. Kita masuk yang pertama ya sebentar. Jadi emas ini adalah standar baku yang dipakai semenjak tahun 3000 before Christ. Artinya sudah 3000 sebelum sekarang. Ya. Dan rule of the game-nya itu sederhana. Mengapa banyak orang kok suka menyimpan emas, megang emas? Karena dia paling sederhana. Ya. Karena ketika Anda megang emas, maka currency yang Anda pegang itu bisa dikonversi ke dalam emas itu. Misalkan, saya punya emas 1 gram. Maka 1 gram emas yang saya pegang itu bisa dinilaikan ke dalam uang. Artinya, uang itu bergantung pada emas. Jadi, emas itu superior. Dia di atas daripada mata uang. Sehingga orang lebih suka megang emas. Kemudian, currency exchange rate-nya itu dipatok dengan tetap. Mengapa? Karena patokannya itu emas. Jadi, emasnya jumlahnya 1, ya mata uangnya 1, emasnya 2, mata uangnya 2. Jadi emas itu sebagai panglimanya. Sehingga nilai mata uangnya itu selalu tetap. Kenapa? Karena ditambatkan dengan sesuatu yang bernilai secara intrinsik, yaitu emas tadi. Ya. Yang ketiga adalah expansionary monetary policy was limited to government supply of gold. Jadi konsekuensinya, ketika emas itu sebagai standar, sebagai alat measure utama, maka kebijakan moneternya itu terbatas pada ketersediaan emas. Jadi kita bisa nambah uang beredar, bahasa sederhananya, ketika pemerintah itu memiliki emas yang lebih banyak. Jadi supply of gold itu sebagai indikator untuk menambah supply of money. Jadi emas sama uang ini dua hal yang berbeda. Satunya adalah kertas, satunya dia adalah emas. Gitu. Jadi satunya komoditas, satunya kertas. Nah, sehingga ini menjadi sebuah dilema bagi policy maker di konteks moneter.
Yang keempat, yang terakhir, sayangnya emas ini menjadi outbreak. Artinya outbreak itu artinya selesai, ya, pada Perang Dunia Pertama, ya, karena emas ini pergerakannya itu terbatasi. Tadi kan Anda sudah paham bahwasannya uang itu bertambah karena ada emas. Jadi emasnya nambah satu, uangnya nambah satu, ya. Nah, masalahnya setiap negara itu tidak semuanya punya emas yang berlebih. Ada negara yang penghasil emas, ada negara yang tidak penghasil emas. Makanya negara-negara yang bisa menguasai emas, dialah yang menguasai dunia. Karena dia memiliki namanya tambatan yang berharga. Berharga tadi. Nah, sehingga ketika ada negara yang defisit emas, maka dia minta atau mengimpor dari negara yang surplus emas. Sehingga dia bisa menambah uang beredarnya. Sampai sini Anda paham, ya? Jadi supply of money-nya bisa nambah karena supply of gold-nya juga nambah. Negara yang tidak punya emas lebih berarti minta emas lebih, minta emas dari negara yang berlebih, kan begitu. Dan sebaliknya. Nah, sehingga ini menjadi sebuah barrier atau menjadi sebuah hambatan ketika ada perang dunia. Karena bisa bisa mengganggu transportasi emas ini, ya kan? Nah, contohnya begini. Ini contoh menarik ini. Mungkin kemarin teman-teman juga bertanya, Pak, kok nggak bisa ya emas kita, uang rupiah kita jadi satu rupiah per dolar, bisa nggak ya? Nah, ini sejarahnya di sini, ya. Jadi contohnya, an example, ya, US dollar itu di-peg terhadap dolar pada harga 20,67 per ounce. Jadi dolar itu di-peg, peg itu artinya ditambatkan. Ditambatkan artinya diukur, ya, diukur dengan emas pada harga 20,67 dolar per ounce. Itu di Amerika. Yang kedua di UK, di British, ya, pounds itu dipatok dengan emas pada harga 4,4 pound sterling per ounce. Nah, therefore, maka dari itu, the exchange rate is determined, nilai mata uangnya ditentukan oleh relatif gold price-nya. Jadi, harga 20,67 dan 4,24 ini, rekan-rekan semua, ini berdasarkan relatif harga dari emas. Relatif harga dari emas itu apa maksudnya? Ketersediaan emasnya, gitu. Maksudnya bagaimana mata uang ini ditimbang dengan emasnya pada saat itu. Logikanya berarti suplai emas di British ini lebih banyak, sehingga British ini bisa memberikan harga lebih rendah, ya kan? Kalau Anda mungkin ingat supply demand, ketika suplainya banyak, harganya rendah, ya. Kalau seandainya suplainya rendah, maka harganya akan tinggi, kan begitu. Logikanya sederhana, ya. Nah, sehingga di British ini harga emasnya lebih murah daripada di US. Nah, sehingga kemudian nilai tukarnya bukan lebih rendah, ya, tapi secara nilai nominalnya itu di pound sterlingnya itu 4,2, lebih rendah dibandingkan 20,67. Nah, sehingga tukarannya bagaimana? Tukarannya menjadi 20,67 sama dengan 4,2474. Di mana keduanya ini adalah harga daripada dolar. Price, relative price gold, ya. Nah, sehingga 1 pound sterling itu sama dengan 4,8655. Jadi harga mata uang yang sekarang Anda bisa lihat, ya, 1 dolar sekian rupiah, satu ini, itu kan dari harga dulunya terhadap relative gold prices, gitu. Nah, sehingga kalau Anda sudah tahu ini, maka inilah harga keseimbangannya. Jadi harga keseimbangan ini di-create, dibentuk dari harga emas. Nah, ada misalignment, kemudian ada ketimpangan, ketidakseimbangan dalam harga ini, ya, maka akan dikoreksi secara otomatis dengan sistem price passive flow mechanism. Jadi ada proses penyesuaian harga, auto stabilizers namanya. Apa itu price passive flow mechanism yang bisa membuat pengoreksian otomatis ketika ada imbalances, ada ketidakseimbangan. Oke, sampai sini Mbak Nisa, Anda bisa mengikuti Mbak Nisa, bisa memahami tidak Mbak Nisa? Saya ingin memastikan dulu.
Mbak Nisa, halo? Lumayan, halo Pak. Lumayan bisa Iya. Pak. Lumayan bisa ya, tapi saya bahasa saya tidak terlalu cepat ya. Maksudnya Anda bisa mengikuti ya Mbak Nisa ya. Iya, tapi nggak tahu yang lainnya. Mungkin karena saya pakai bahasa Inggris kali ya Mbak Nisa ya. Slide-nya pakai bahasa Inggris ya mungkin ya, enggak ya? Enggak ada pengaruh ya? Mbak Nisa sudah TOEFL-nya sudah 1.000 kan? Saya dengar-dengar kemarin. Kenapa Pak? TOEFL-nya katanya sudah 1.000 kemarin saya dengar-dengar. TOEFL-nya sudah 1.000. 1.000 itu enggak ada ya buat sendiri kalau 1.000 itu. Nggak apa-apa ya teman sekalian ya. Kita sambil belajar ya. Kan ini kan mata kuliahnya kan keuangan internasional. Nah, jadi biar kelihatan agak internasional ini. Terus juga saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Oke, kalau Mbak Nisa paham, saya anggap teman-teman semua paham ya. Jadi standarnya, kalau ini standarnya ada pakai Mas, ini standarnya adalah Mbak Nisa ya dalam konteks ini. Atau ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lain. Ada aspirasi mungkin sampai sini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tapi suaranya jelas ya Mbak Nisa ya, tidak terputus-putus ya Mbak ya? Jelas Pak. Jelas sekali ya. Oke, kalau saya pakai BBB itu agak putus-putus kata teman-teman. Kalau pakai BBB. Iya, dan susah share screen-nya juga Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Silahkan Anda sambil lalu mencermati, ada yang tidak jelas, langsung disanggah tidak masalah. Berikutnya, ini yang saya maksud price specific flow mechanism. Ya, coba Mbak Nisa bisa nggak saya dibantu dibacakan Mbak? Yang saya Mbak, ini yang saya apa namanya? Yang saya kasih tanda ini Mbak, bisa nggak dibaca Mbak Nisa? Sebentar Pak. Nanti yang lainnya juga saya berikan kesempatan ya, supaya Anda juga bisa berinteraksi. Silakan. Anissa Rahma Fitriani. Bisa dibaca Mbak Nisa. Pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Nisa. Saya tunggu ini. Silakan. Jadi sesuai itunya saya aja ya Pak. Ya, dibaca aja ini. Dibaca aja ini. Under gold standard. Oh, nggak pakai itu. Ya, dibaca aja. Ya, under gold standard. Under gold standard, any misalignment in the exchange rate will automatically be corrected by cross-border flows of gold. Itu tuh artinya kalau standar emas yang di bawah standar emas itu ada ketidakselarasan atau ketidaksesuaian dengan nilai tukar, itu secara otomatis nanti akan dikoreksi sendiri oleh aliran emas yang apa ya, kayak ada, bisa dibilang tuh lintas batas tuh apa? Kayak apa ya? Oke. Oke, Mbak. Jadi kalau misalnya makasih. Ya, gitulah Pak intinya. Iya, makasih. Pastikan bahasa Jawa. Jadi sebenarnya ya ini adalah sebuah proses auto stabilizers ya daripada misalignment, artinya ketidakseimbangan dari mata uang yang ada. Karena gold itu bisa dimobilisasi Mbak dari tempat ke tempat yang lain. Artinya cross border. Jadi cross border artinya itu dari tempat yang satu
ke batas yang lain, ke tempat yang lain di luar batas negaranya. Contohnya begini. Coba saya masuk dari yang paling atas ya. Ini yang paling atas. Buy gold in England cost 4,2474 for 1 ounce. Ya, ini yang pertama. Kemudian setelah itu ke sebelah kanan, Mbak dan Mas di sini. Ship gold to US and sell for 20.67. Sebelah kanan. Nah, di sini ada keterangannya di bagian atas ini. Gold leave England and enter US. Bank sell gold in exchange for pound sterling. Jadi ketika di Inggris ini harganya sekian, kemudian dijual ke US harganya sekian, ya 20,67 ini, ya. Maka kemudian gold itu kan meninggalkan Inggris dan masuk ke US, ya. Dan otomatis Bank Sentral Inggris, ya kan, itu menjual goldnya, sell gold, ya, dalam mata uang pound sterling. Jadi dijual keluar dan mendapatkan mata uang pound sterling, ya. Nah, ketika sampai ke US, ya, kemudian di sini dijual menjadi 20,67 emas yang sama dari UK tadi, ya. Kemudian setelah itu ke kiri lagi sini, Mbak, ya, ke sini. Gold is bought by the US central banks and more dollars are released. Jadi ketika US dollar ini kemudian dibeli, goldnya dibeli oleh US, ya, maka Bank Sentral Amerika Serikat itu membeli emas dari UK, ya, berarti kan emasnya nambah, ya, emas di US kan nambah sekarang, emas di UK berkurang, dan kemudian konsekuensinya nilai mata uang US-nya itu yang keluar lebih banyak yang diproduksi. Sampai sini paham nggak ya? Jadi ketika emas masuk, berarti US-nya ketambahan emas baru. Ketika US ketambahan emas baru, tadi dikatakan di depan ada emas, berarti US bisa nambah nyetak uang, gitu. Karena ada emas, ada uang, ada tambahan emas, ada tambahan uang, begitu kira-kira. Ya. Nah, sehingga di sini karena mata uang dolarnya itu dicetak lagi, ya, maka converts at going exchange rate get 5.1675, sehingga harga mata uang US itu menjadi melemah. Kenapa kok melemah? Karena dia nyetak uang tadi. Jadi kita nyetak uang, maka harga US dolarnya menjadi agak melemah, yang awalnya tadi 4,24, ya, per 1 pound sterling, ya, menjadi 5,1675, ya. Nah, kemudian send those ini back to the England. Jadi uang yang diterima tadi ini dari sebelah kanan ini dikirim ke Amerika, ke UK lagi. Jadi yang dikirim ke UK ini uangnya. Yang diterima oleh US adalah emasnya. Sampai sini Anda melihat kan ada sebuah mobilitas barang dan uang, ya. Jadi negara yang kelebihan uang, kelebihan gold, ngasih gold ke negara yang kekurangan gold, ya. Nah, sehingga kemudian negara yang kekurangan gold itu bertambah emasnya. Karena emasnya bertambah, maka uangnya agak turun nilainya, agak melemah. Nah, pelemahan tadi itu maka akan membuat mata uangnya itu menjadi lebih besar, ya. Nah, sehingga pada akhirnya ada different di sini, ya. Yang awalnya 4,24 per ounce
menjadi 5,1675 pounds. Artinya harga emasnya itu yang awalnya hanya 4,24 menjadi 5,16. Mengapa kok lebih mahal, Pak? Karena di UK sendiri itu emasnya berkurang. Gitu. Jadi negara yang ketambahan emas bisa nambah uang beredar. Negara yang kekurangan emas karena jual itu harga mata uangnya menjadi melemah. Gitu. Sehingga di sini ada difference and repeat until exchange rate is aligned. Jadi ini kan berubah ini. 4,24 awalnya jadi 5,16. Berarti perbedaan ini, misalignment ini perlu ditutup lagi dengan tambahan emas. Jadi begitu terus, Mbak. Jadi emas ini sebagai stabilizers dia. Makanya emas ini harus diproduksi terus. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari sistem gold standar. Karena goldnya sebagai standar, maka goldnya harus diproduksi supaya uangnya bisa diproduksi. Begitu ya sampai sini ya. Ini namanya adalah price passive flow mechanism. Ada pertanyaan langsung disela, enggak masalah. Nah, berikutnya di tahap yang kedua ada namanya interwar years. Jadi setelah World War I, Perang Dunia I, ada Perang Dunia Kedua. Di mana di Perang Dunia Kedua ini ya, currency itu yang awalnya dipatok tetap di periode pertama itu menjadi boleh fluctuate. Jadi currency were allowed to fluctuate over a fairly wide range in terms of gold and each other. Jadi boleh dia yang awalnya dia fix, boleh fluktuatif, tapi dalam range yang ditoleransi. Itu. Lalu increasing fluctuation in currency value menjadi disadari sebagai spekulator, gitu. Short wika, jadi merugikan ini. Jadi merugikan mata uang yang lemah kemudian karena rawan menjadi lemah, fluktuatif, begitu. Nah, sehingga di sini US akhirnya mengadopsi modified gold standard. Jadi artinya gold standarnya itu dimodifikasi. Artinya gini, Mbak, maksudnya emas US dollar itu menjadi intermediasi untuk ditambatkan ke mata uang yang lain-lain. Ya, jadi kan awalnya kan ini ya, mungkin Anda agak bingung, saya langsung masuk ke next dulu aja. Nah, ini ya, ini yang warna kuning-kuning ini. Jadi awalnya itu pounds langsung ke gold, yen langsung ke gold, US dollar langsung ke gold awalnya ketika gold standar. Sehingga masing-masing mata uang itu punya koneksi langsung dengan gold. Konsekuensinya, maka setiap mata uang itu harus di backup dengan gold yang sesuai jumlahnya, ya. Namun karena US ini memahami, ini merugikan negara-negara yang lemah karena mereka nggak punya cukup emas, gitu loh. Nah, sehingga kemudian US di sini lewat IMF tadi, kalau Anda perhatikan di slide sebelumnya, di tahun 1944 ini ditubuhkan yang namanya IMF, International Monetary Fund, dan World Bank. Dia berfungsi sebagai international agreement, ya, di mana US itu dinobatkan sebagai international monetary system, ya, kemudian menjadi the center of international transactions, ya, tahun 1944. Jadi US itu menjadi semacam mata uang yang utama, begitu, Mbak, dan di backup dengan IMF. Nah, sehingga di slide yang ini Anda bisa lihat akhirnya US itu menerapkan a modified gold standard. Artinya mata uangnya ini ya tidak kemudian langsung ke gold, mata uang yang lain selain emas, selain dolar, tapi ditambatkan melalui emas, melalui US dollar kayak gini. Jadi US dollarnya ditambatkan ke gold dan pound sterling dan yen ini ditambatkan ke US dollar. Tidak ke gold, itu namanya modified.
gold standard, ya. Nah, di mana US dollar ini kemudian berharga 35 per ounce. Jadi 35 US dollar per ounce kemudian. Nah, berikutnya sehingga ketika sudah ada modified gold standard tadi, ya, maka currency arrangement itu dengan menggunakan Bretton Woods dan IMF itu bekerja sangat baik, ya, setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi sebuah sumber pertumbuhan perdagangan. Kenapa? Karena mata uangnya kredibel, bisa dipercaya karena ditampilkan dengan emas tadi. Namun demikian, however, ya, widely diverging monetary and fiscal policies, ya, karena ada diverge, artinya ada perbedaan kemampuan moneter dan fiskal, ya, di setiap negara yang ditunjukkan dengan perbedaan inflasi dan currency shocks, ya, dari tekanan mata uang. Artinya setiap negara kan beda-beda, Mbak dan Mas. Ada yang sudah maju, ada yang setengah maju, ada yang terbelakang. Nah, itu membuat jadi masalah ketika semuanya itu ditambatkan ke US dollar. Mengapa kok bermasalah? Karena ketika ditampilkan ke US dollar tadi, maka mata uang lemah-lemah tadi itu harus memiliki stok emas juga, gitu. Sehingga kemudian bisa membuat stabilitas itu terjaga. Atau alasan lainnya, dolar itu harus punya cadangan emas yang banyak. Jadi Amerika itu harus punya cadangan emas yang banyak untuk mengakomodasi banyak mata uang yang ditambatkan ke dia, dipasrahkan ke dia, maksudnya nilainya itu, supaya tidak bergerak, gitu Mbak dan Mas. Nah, akhirnya di sini the US dollar became the main reserve currency, karena kebanyakan tadi sudah dolar itu ditambahkan ke emas, maka dia sebagai main reserve, cadangan utama di banyak bank sentral, dan menghasilkan konsisten growing balance of payment deficit, ya, yang membutuhkan heavy capital outflow of dollar to finance this deficit. Jadi karena emas itu, karena dolar sebagai mata uang utama, ya, maka semua transaksi internasional itu pakai emas, pakai dolar, ya, pakai dolar. Nah, karena pakai dolar tadi, ya, dan perbedaan kemampuan negara-negara tadi itu, ada yang maju dan sebagainya, akhirnya defisitnya itu banyak. Defisitnya banyak karena mereka itu masih masa berkembang, masa-masa proses berkembang. Nah, karena defisitnya ini banyak, ya, maka permintaan dolar ini menjadi meningkat, ya kan? Namanya orang defisit kan perlu utang. Hutangnya dalam bentuk US dollar, luar negeri, international finance, kan, pakai US dollar pada saat itu. Nah, berarti dolarnya kan demand-nya bertambah. Padahal tadi Mas dan Mbak sudah memahami, nambah dolar itu harus nambah emas. Jadi supply of money itu must be balanced by the supply of gold. Jadi patokannya adalah emasnya. Jadi ketersediaan emas yang terbatas ini menjadi problem ketika banyak negara itu ingin menutupi hutang luar negerinya karena defisit tadi. Akibatnya di slide yang berikutnya, eventually the heavy overhang of dollars held by foreigners resulted in a lack of confidence in the ability of the US to meet its commitment to convert dollar to gold. Jadi karena terlalu banyaknya demand ini, ya, kayak hukum demand supply, ya, ketika demandnya banyak dan supply-nya nggak nambah, apa akibatnya? Dolarnya semakin terbatas, kan begitu? Dolarnya semakin terbatas. Padahal negara-negara tadi itu perlu pembiayaan utang dengan US dollar. Nah, sehingga US ini kan monopoli ceritanya nih. Jadi semua mata uang ditambahkan ke dia. Sehingga the lack of confidence, ya, memaksa President Nixon to suspend official purchases or sales of gold by the US Treasury. Jadi akhirnya Nixon itu punya keputusan, kalau seperti ini
negara-negara tuh bakal mandek semua, bakal berhenti beroperasi karena semua masrahkan ke US dollar untuk melakukan defisit, menutup defisit. Sehingga ini mengakibatkan subsequent devaluation of the dollar. Jadi dolar akhirnya tuh menurun nilainya. Karena sudah nggak mampu lagi ngatasi permintaan yang sangat tinggi tadi. Ya. Sehingga akhirnya pada tahun 1973 itu currency itu dipersilakan untuk melakukan fluktuasi. Artinya tahun 1973 itu ya dolar itu tidak lagi ditambatkan ke emas. Jadi emas yang paling bawah tadi, yang slide yang tadi ya, ini. Nah, ini yang bawah ini dihilangkan kemudian. Ini nggak digunakan lagi. Nggak mampu untuk mengatasi adanya defisit tadi, permintaan dolar terlalu banyak. Sehingga ini dihilangkan. Nah, dihilangkan akhirnya dolar ini menjadi mata uang yang tidak ditambatkan pada emas apapun. Dia jadi silahkan bisa ditambatkan ke dolar, tapi dolarnya nggak punya tambatan emas. Ya, sehingga kemudian dolar itu konsekuensinya kan emas sudah ditinggalkan, bisa diproduksi berapapun, nggak melihat suplai emasnya berapa, Mas dan Mbak. Begitu. Akhirnya di sini pasca emas sudah tidak lagi ditambahkan ke emas, dolar tidak lagi ditambahkan ke emas, maka terjadi yang namanya more volatile and less predictable daripada nilai emas, nilai dolar itu sendiri. Dan akhirnya Anda bisa perhatikan di grafik ini ya, pada saat dolar itu masih ditambahkan ke emas, dia mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Ya. Tapi pasca sudah dihilangkan emas tadi, Anda bisa lihat di situ fluktuasinya menjadi luar biasa. Mengapa? Karena emas tadi tidak punya bahan backup yang bersifat real. Tidak punya sesuatu yang bernilai real. Tapi hanya sekedar uang kertas, tidak memiliki nilai intrinsik. Ya. Nah, ini kemudian setelah itu selesai tahun 1973, muncullah ide untuk membuat kekuatan baru mata uang. Kan selama ini kan uang itu kan didominasi oleh US. Ibaratnya kalau kayak pasar itu suplainya hanya satu pedagang, hanya US aja. Kemudian negara-negara berpikir untuk membuat saingan baru, sehingga negara-negara tadi itu gak hanya melakukan penambatan mata uang ke US, tapi punya saingan. Artinya dia tidak monopoli, tapi bikin duopoli, ya. Namanya adalah European Monetary Union atau EMU. Nah, EMU ini berjalan tahun 79 sampai 98 dan beroperasi tahun 99. Namanya Euro, ya, a single currency. Nanti kita bahas di forum yang lebih spesifik ya tentang single currency area. Dan negaranya sudah ada 27 negara di situ yang bergabung. Dan ketika Anda bergabung dalam monetary union, keuntungannya adalah tidak ada transaksi cost. Jadi kayak emas dan bat dari Jawa ke Bali, Bali Sumatera kan tidak ada perubahan mata uang kan, mata uangnya tetap sama rupiah, tidak ditukar-tukar ke yang lain. Nah, sehingga itu cheaper. Lalu currency resikonya tidak ada karena mata uangnya sama ini pakai. Ya, jadi Mbak beli rumah di sini sama rumah di luar kota sama mata uangnya, tidak ada resiko nilai tukar. Yang ketiga adalah transparan harganya, kelihatan. Jadi harga-harga di negara lain itu barang yang sama, mata uangnya itu sama, pakainya sama, walaupun beda negara. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah penggunaan mata uang tunggal ini adalah untuk menjaga stabilitas mata uang dan integrasi keuangan. Jadi artinya bisa saling memperkuat ekonomi dari negara-negara yang bergabung dalam mata uang tunggal itu. Ya. Ini persyaratannya ya, nanti saya bahas nanti detail di bagian yang khusus ya tentang single currency. Ada beberapa syarat. Kemudian ini adalah exchange rate regime-nya. Regime itu artinya metode. Jadi ketika kita ngomong single currency atau mata uang itu dia punya banyak mazhab ya, ada menggunakan currency board,
ada menggunakan peg exchange rate, crawling pegs ya dan sebagainya, manage ya, itu semua adalah metode saja. Cara untuk bagaimana membuat currency tadi itu resikonya bisa diminimalisasi. Intinya itu sebenarnya. Nah, ini contohnya kalau kita menganut fixed exchange rate regime ya, di sini kita tetap 0,35 tidak berubah di situ ya, dan ada supply demand di situ. Jadi supply demand ini dijaga 0,35 ya. Kemudian ini misalkan ada perbedaan demandnya. Jadi ini contoh ya teman sekalian, ada pound sterling over Australian dollars ya di sini. Jadi mengalami perubahan demand. Jadi demand daripada Australian dollar ini meningkat. Permintaan dolar Australia meningkat. Sehingga an increase in demand for Australian dollars causes a shortage of the Australian dollars. Jadi ini jadi kurang soal penawarannya karena demandnya meningkat. Karena dia demandnya meningkat, maka harganya meningkat. Artinya apresiasi dia. Nilainya menjadi 0,35 lebih di sini. Ya, jadi nilai Australian dolarnya menjadi meningkat ya di sini. Nah, karena dia meningkat ya, maka di sini demandnya meningkat, maka harganya semakin turun. Britishnya semakin turun harganya. Terbalik dia mesti, berbalik. Satunya kuat, satunya lemah dan sebaliknya. Nah, sehingga ada shortage di sini. Ini shortage-nya ya sebesar ini shortage-nya, maaf ini 2 titik ini ya. Ini shortage-nya. Nah, sehingga ketika ada shortage ini, kemudian ada namanya kebijakan Reserve Bank Australia, namanya RBA, Reserve Bank Australia atau Central Bank of Australia, intervenes by supplying dollars. Jadi dengan cara mensuplai Australian dollars. Cara supply-nya gimana? Supply-nya bisa menjual pound sterling. Artinya intinya memperbanyak supply daripada Australian dollar di pasar uang. Sehingga supply-nya bertambah di sini, supply-nya bertambah, bergerak ke kanan sehingga kembali ke fixed exchange rate 0,35 ya. Ini manage ya, kalau manage beda lagi. Dia punya namanya pita intervensi atau intervention band di situ 0,20 sampai 0,50 itu sebagai batas atas dan batas bawah. Jadi sepanjang masih pergerakan mata uang di antara itu, maka dianggap masih tolerable, masih bisa ditoleransi ya. Namanya manage ya. Kemudian ini kalau seandainya ada pertambahan permintaan, kalau dia sudah beyond dari 0,5 di sini, maka intervensinya dilakukan oleh bank sentral dengan cara menambah supply daripada mata uang itu sehingga dia bisa kembali ke titik ambang ini tadi ya. Nah, ini supply-nya ditambah ya, supply-nya ditambah sehingga kembali ke titik atas keseimbangannya. Jadi menyentuh titik atas tidak masalah ya. Nah, kemudian ini ada namanya ideal regime. Ya, ini nanti saya bahas secara spesifik di bab yang berikutnya, namanya impossible trinity. Harus ada satu di antara tiga ini yang harus dikorbankan. Tidak bisa tiga-tiganya berjalan searah. Harus ada satu yang dia harus dihilangkan. Ya, nanti kita bahas secara bab lainnya. Ini adalah segitiganya. Jadi ada monetary independence, exchange rate stability, dan ada full financial integration. Dan semuanya ini katanya tidak bisa berjalan secara searah. Ya, harus ada satu yang berbeda. Dan kalau seandainya Anda tanya, saya lebih cenderung kemana? Fixed or fixed atau floating exchange rate regime? Jawaban saya adalah sepanjang rezim mata uang itu bisa mengarahkan atau membawa perekonomian menuju full employment. Jadi kalau kita mengacu pada ekonomi makro ya, maka ekonomi internasional ini, international finance ini hanya satu instrumen saja untuk bisa mengarahkan ekonomi menuju namanya full employment atau dalam kondisi siklus bisnisnya itu dia mencapai optimization, titik optimum yang paling atas tertinggi, begitu yang terbaik ya. Nah, itu diindikasikan dengan inflasi, unemployment dan sebagainya ya.
Jadi ini the choice between fixed and flexible rates may change over time as priorities change. Jadi tergantung pada kebijakan pemerintah dan dia mau mengarah ekonominya kemana, ya, mau lebih tinggi atau mau yang lebih moderat, kayak begitu. Nah, ini saya sampaikan lagi, countries would prefer a fixed exchange rate regime for the following reason. Jadi kalau seandainya Anda sebagai negara yang prefer ke mata uang yang fix, maka stability in international prices, jadi harganya nggak akan berubah karena dia dipatok fix. Yang kedua adalah inherent anti-inflation nature of fixed prices. Jadi tidak ada inflasi karena sumber inflasinya dari luar negerinya sudah dipotong, di stop dengan fixed regime tadi. Ya. Namun demikian, however, a fixed exchange rate regime has the following problem, punya kelemahan. Need for central bank to maintain large quantities of hard currency and gold to defend the fixed rate. Artinya, bank sentral harus punya reserve yang tinggi, ya, reserve mata uang yang tinggi, supaya ketika dia mengalami pelemahan, dia langsung bisa melakukan intervensi. Yang kedua, fixed rate can be maintained as rate that are inconsistent with economic fundamental. Jadi artinya nilai tukar yang tetap itu terkadang tidak sesuai dengan fundamental ekonomi. Kita lagi ekonominya lagi krisis, kok fixed rate-nya kok dipatok fix, begitu. Artinya nggak sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau emang melemah, yang melemah, nggak apa-apa. Kok menguat, yang menguat, gitu. Artinya sesuai irama pasar. Oke, mungkin itu saja sedikit pengantar tentang international finance. Kalau ada diskusi, pertanyaan, dipersilakan. Untuk slide-nya Anda sudah bisa download sendiri di My Class ya, teman-teman sekalian. Lalu absensinya juga jangan lupa. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Diskusi, dipersilakan. Ada? Belum ada, Pak. Oke, Ada, kalau Pak. belum ada, saya harap sudah jelas ya, dan Anda bisa membaca kembali di slide. Dan minggu depan kita lanjutkan kembali di bab berikutnya, ya. Dan saya harap mulai minggu depan sudah mulai ada bacaan-bacaan yang sudah Anda baca dan sudah mengikuti alur yang ada. Dan juga semoga juga kita bisa berinteraksi lebih aktif ya. Baik, itu saja saya kira Mbak Nisa dan kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.